Selamat datang di Laboratorium Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi. Saya Hadis Nur Islam, di sini sebagai Kepala Laboratorium Teknik Elektro di Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal Bekasi. Nah, untuk hari ini ada kegiatan praktikum. Di sini ada beberapa praktikum, ada praktikum dasar elektronika, praktikum rangkaian listrik, kemudian praktikum teknik digital, rangkaian logika, sistem pengaturan, pengukuran besaran listrik, dan elektronika daya, serta masih banyak lagi. Nah, sekarang kita di sini mahasiswa sedang melaksanakan praktikum mesin-mesin listrik. Ya. Untuk praktikum mesin-mesin listrik ini beberapa materi percobaan yang mahasiswa lakukan, yaitu pertama adalah mesin direct current, mesin arus arah, kemudian juga yang kedua generator arus arah, kemudian mesin listrik AC, generator, dan juga motor AC 1 pas, 3 pas, serta pengujian transformator, baik itu uji hubung singkat maupun uji impedansi dan sebagainya. Nah, yang sekarang sedang dilakukan adalah materi percobaan 1, yaitu pengujian motor DC. Ya, pengujian motor DC. Di sini ada sebuah motor DC, kemudian kita uji kecepatannya. Kita ambil data untuk tegangan, arusnya, RPM-nya, sehingga nanti mahasiswa diharapkan dari hasil pengujian ambil data ini mereka bisa memvalidasi dengan rumus. Apakah hasil uji coba ini sama dengan rumus atau tidak? Kalau tidak sama dengan rumus, berarti mereka harus mengulangi lagi percobaannya. Mengapa mereka melakukan praktek pengujian ini? Pertama, untuk menguji motor listrik baik dalam kondisi tanpa beban maupun dengan adanya beban. Nanti ketika mesin ini menggerakkan sebuah beban, dia itu menarik arus berapa, tegangannya berapa, hubungannya dengan kecepatannya berapa. Nah, sedang untuk penggunaan motor DC itu sendiri itu banyak digunakan di pabrik-pabrik atau industri yang membutuhkan terutama sumber tegangan DC, yang kedua yang membutuhkan kecepatan yang rentangnya itu panjang, sehingga dibuat kecepatan dari mulai 0 sampai berapapun yang diinginkan, sampai tertinggi rentang berapa saja. Itu keistimewaan daripada motor DC untuk yang praktek yang sekarang ini. Untuk praktikum yang sekarang dilakukan yaitu pengujian motor DC. Mengapa motor DC terus kita uji, baik itu tegangannya, arusnya, kecepatannya, karena itu untuk salah satu kebutuhan aplikasi motor DC itu adalah yang pertama penggunaan pada conveyor, di mana kecepatan mesin conveyor itu akan berubah-ubah. Berarti nanti membutuhkan kecepatan berapa, setting tegangan berapa untuk macam kecepatan itu. Dan yang kedua juga bisa digunakan motor DC ini pada mesin-mesin otomatis, biasanya itu pada CNC dan sebagainya, di mana membutuhkan kecepatan rentang yang berbeda, dan juga digunakan pada AC yang menggunakan motor DC. Secara prinsip penggunaan motor DC ini untuk yang praktikum sekarang ini dilakukan itu sangat luas, bisa di berbagai bidang, di mana dia itu membutuhkan kecepatan satu, stabilitas kecepatan dengan beban berubah-ubah, kecepatan adalah stabil, mungkin akan berbeda dengan konsep motor yang lain. Kemudian yang kedua juga motor DC ini digunakan apabila membutuhkan kecepatan pengaturan kecepatan rentang yang panjang. Jadi mau dibuat kecepatan berapapun dia itu bisa. Ini yang kadang-kadang ada kesulitan di penggunaan motor AC. Praktikum sistem pengaturan ini itu ada beberapa. Yang pertama adalah sistem error control. Ya, artinya error control itu berarti pengaturan dari sisi input apabila terjadi kesalahan, mengambil titik kesalahannya. Yang kedua adalah praktikum lead lag. Yang ketiganya adalah bodo plot. Kemudian ada praktikum juga transducer.
dan juga kita praktikum sistem kontrol PID. Nah, di sini kita menggunakan model rangkaian elektronik karena sistem pengaturan atau sistem kontrol ini secara prinsipnya adalah begitu luas dalam aplikasinya. Pertama, kita tidak mungkin pengaturan pesawat terbangnya ada. Tentu hal ini kita gunakan secara simulasi, menggunakan model rangkaian elektronis. Bagaimana perubahan input, adanya gangguan, sementara bagaimana caranya supaya output dalam kondisi stabil sekalipun inputnya berubah-ubah atau ada gangguan apapun, output akan tetap stabil. Kalau dalam konsep pesawat terbang, kalau pesawat sedang mengudara sekalipun ada gangguan angin dan sebagainya, pesawat akan berada pada titik yang stabil, dia tidak akan goyah oleh kondisi gangguan dari luar. Tuh. Saat ini mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan praktikum kondisi error, artinya ada input, bagaimana kemudian ada error, kemudian bagaimana kondisi outputnya. Sebab dalam sistem kendali yang diharapkan adalah outputnya seperti apa dengan adanya perubahan input maupun ada variabel lain yang berubah, yang diharapkan output itu untuk apa. Maka di sini tuh hanya menggunakan model saja karena sistem aplikasi begitu luas dan ada di semua sektor, mau sipil, mau mesin, mau pesawat, mau apapun juga. Ya. Karena mungkin kalau kita ambil sebagai contoh umpamanya kapal induk, ya, ada kapal induk itu tentu saja nggak mungkin antara kiri dan kanan sesuai, bebannya sama, pasti akan berbeda-beda karena pesawat naruh di mana saja. Nah itu tidak boleh, yang namanya kapal itu oleng, dia harus stabil dalam kondisi apapun. Sebagai contoh mungkin dalam sistem gedung, ketika ada gempa dia harus bergoyang, tapi bagaimana caranya gedung itu dibuat ketika ada gempa pun kondisi akan tetap stabil. Mungkin pada mobil itu ada gangguan di jalan raya, baik itu katakanlah ada tanggul maupun jalan jelek. Nah, bagaimana caranya output yang diharapkan dari roda dan bodinya yang penumpang itu kondisi tetap dan stabil sekalipun roda itu bergerak ke bawah ke atas karena masalah dari jalan. Maka di sini mahasiswa menggunakan metode model dan simulasi. Kita modelkan dengan variabel yang berubah-ubah bagaimana kondisi outputnya.